Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 mengenai menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia, memaknai mengenai keragaman dalam peristiwa Sumpah Pemuda, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional, serta contoh kehidupan di masyarakat yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk yang beragam di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Negara Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, negara Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia, sehingga banyak masyarakat dari negara lain yang akan singgah di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Percampuran budaya asing di wilayah Indonesia diakibatkan karena kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat Indonesia sehingga tercipta budaya baru di masyarakat Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan yang berbeda dengan yang lainnya. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak dijadikan sebagai alat pemecah belah, melainkan menimbulkan semangat persatuan pada diri pejuang-pejuang Indonesia. Hal ini diwujudkan pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres Pemuda II ini merupakan lanjutan dari Kongres Pemuda I yang pernah dilaksanakan. Pada Kongres Pemuda II ini dihasilkanlah sebuah sumpah persatuan yang dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Isi dari Sumpah Pemuda yang pertama yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Upaya-upaya yang harus kita kembangkan dalam upaya pelestarian kebudayaan nasional, di mana hal ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda, kita diajarkan untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan sebagai pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya dan mengembangkan budaya yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua yaitu kita harus menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan juga agama orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh merasa kebudayaan dan kebiasaan suku kita lebih baik daripada suku budaya lainnya. Yang keempat, apabila dilaksanakan pentas kesenian daerah oleh daerah lain, maka kita ikut serta untuk menghadiri pentas kesenian daerah tersebut. Dan yang kelima, kita harus turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah yang ada di Indonesia. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hendaknya tidak dijadikan sebagai alat pemecah belah, melainkan kita harus tetap bersatu dalam keberagaman yang ada, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita akan coba lihat telaah bersama mengenai Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Contohnya adalah ketika dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian berarti kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat karena perbedaan yang ada tidak kita hiraukan. Yang ada adalah kita sama-sama bersatu agar lingkungan tempat tinggal kita menjadi bersih. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Uma jelaskan bisa kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.